Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul ladhim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hujatul iman, sahabat kerjik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, selalu kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rahmat, selalu memberikan kepada kita nikmat, sehingga di kesempatan ini atas nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memperkenankan kita kembali, dan juga mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bisa ditambah lagi dengan nikmat yang paling mulia, dengan nikmat yang paling terbesar, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita tercurah limpahkan kepada baginda kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hujatul iman, sahabat kerzik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap kaum muslimin dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dunia ini beserta isi-isinya. Dan Allah juga menciptakan yaitu berbagai macam alam, alam dunia dan juga alam akhirat, ataupun seluruh alam semesta. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang ada di atas langit berikut isi-isinya, itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, yang perlu kita ketahui selaku umat Islam, kita juga harus mengenal dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bukan hanya menciptakan manusia saja, tapi ada makhluk Allah yang paling setia dengannya, makhluk Allah yang paling patuh kepada Allah, yaitu para malaikat, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa para malaikat ini adalah para malaikat yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku umat yang beriman, selaku umat Islam, kita patut meyakini adanya para malaikat, para malaikatnya Allah. Dan juga adanya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah termasuk kepada rukun iman yang kedua. Percaya, yakin adanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jumlah seluruh malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ke alam dunia, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat ini bukan hanya satu ataupun dua, tetapi Allah menciptakan para malaikat
itu banyak. Bahkan ketika kita dihitung dengan para malaikatnya Allah, dengan ciptaan-ciptaannya Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk-makhluknya Allah, tentu lebih banyak, masih lebih banyak, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang perlu kita imani di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita yang sangat dalam, yaitu 10 malaikat. Yang pertama, kita harus mempercayai adanya malaikat Jibril. Apa itu tugasnya malaikat Jibril? Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan berita kepada nabi dan para rasul. Adapun sebagian juga bertanya, ya Ustadz, ya Syekh, apa tugasnya yang lain? Sekarang zaman nabi sudah tidak ada, zaman rasul sudah tidak ada, karena zaman nabi dan rasul itu terakhir nabi kita, nabi yang mulia. Apa tugasnya para malaikat ini? Maka kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni da'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa surat ini di dalam ayat suci Al-Quran bukan hanya menyampaikan tentang masalah kepemimpinan khalifah di muka bumi ini, tetapi di dalam ayat suci Al-Quran ini menyampaikan tentang tugasnya para malaikat. Apa tugasnya malaikat? Yaitu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yaitu bertugas mengingat Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin ingat kepada Allah, berbanyaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bertasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun kita, supaya kita meresapi di dalam hati lubuk kita yang sangat dalam, bahwa kita ini hamba yang banyak dosa, bahwa kita ini hamba yang selalu berbuat dosa kepada Allah, maka kita bertasbih dengan mengingat dosa. Contoh kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil diresapi dosa-dosa yang kita perbuat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengampuni dosa kita. Bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana kepada hamba-hambanya. Maka secara kita ingin mengingat Allah, berbanyaklah bertasbih seperti bertasbihnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat ini. Kenapa para malaikat ini tidak bisa terlihat langsung dengan spontanitas mata kita? Karena Allah menciptakan malaikat ini dari nur ataupun dari cahaya. Makanya para malaikat ini yaitu tidak bisa terlihat dengan mata telanjang kita, tidak terlihat langsung di hadapan kita, karena malaikat diciptakan dari nur ataupun dari cahaya. Maka hanya keimanan yang berkata di dalam hati lubuk kita yang sangat dalam,
Maka percaya adanya para malaikat ini termasuk kepada rukun iman yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita selaku umat Islam perlu mengenal adanya para malaikat Allah, terutama malaikat Allah yaitu 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atib, yang kesembilan malaikat Malik, yang kesepuluh malaikat Ridwan. Ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita imani di dalam hati kita. Insya Allah ketika kita mengimaninya adanya malaikat 10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan kita semua, sehingga kita semua termasuk umat Islam yang benar Islamnya, umat yang beriman yang benar-benar dengan keimanannya, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan keimanan yang sangat luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang salah, ini adalah satu kebodohan dari saya, ataupun ketika ada kata-kata yang benar, ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.